Hai hai hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar ini. Siti dan teman-temannya sedang ada di taman. Mereka sedang mengamati kupu-kupu yang ada di sekitar mereka. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Nah, di sini permainannya seperti ini adik-adik. Siswa itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada yang jadi bunga, kelompok 2 ada yang jadi kupu-kupu. Satu bunga itu berpasangan dengan satu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu harus berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa harus menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan itu menyebutkan bilangan genap itu misalnya ya adik-adik ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya, itu kelipatan 2 bilangan genap. Itu kupu-kupu harus berlari berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali ya. Kalau pemimpinnya itu mengucapkan bilangan genap. Nah, ketika pemimpin permainan itu menyebutkan bilangan ganjil, contoh bilangan ganjil itu ya 1, 3, 5, 7 ya, 9, 11, 13 dan seterusnya. Itu bunganya harus berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lainnya. Itu cara bermainnya adik-adik. Adik-adik, dalam setiap permainan itu selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Ya supaya tidak ada yang bersikap curang, supaya permainannya dapat berjalan dengan nyaman. Semua nyaman ikut mengikuti permainan tersebut adik-adik. Jadi perlu adanya peraturan. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tentunya ada adik-adik ya. Di sekolah itu memiliki aturan. Apa saja sih peraturan yang bisa kamu temukan ketika jam istirahat di sekolah kalian? Nah, di sini saat jam istirahat kita itu juga harus mematuhi aturan. Lalu apa saja aturan jam istirahat di sekolah? Nah, aturannya di sini misalnya tidak boleh jajan di luar sekolah. Biasanya kan kalau di sekolah itu sudah tersedia kantin ya adik-adik ya. Lalu tidak main di luar sekolah ya. Kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Tidak membuang sampah sembarangan saat jajan, mau di kantin atau di dalam kelas ya. Kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Bermain dengan tertib. Nah, ini tadi adalah contoh dari aturan saat kalian jam istirahat. Adik-adik, kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut ini. Nah, ini adik-adik ya, gerakan melompat ya. Nah, di sini ada percakapan Edo dan teman-temannya. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar Beni, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Tanya Beni. Aku Beni, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas, kata Beni. Aku merapikan rak buku, jawab Edo.
Baiklah, mari kita mulai bekerja. Adik-adik, kalian pasti pernah ya piket bersama-sama. Nah, kalau piket bersama itu kalian harus membagi tugas. Ada yang menyapu, ada yang merapikan rak buku, menghapus papan tulis misalnya, membersihkan jendela, dan lain sebagainya. Adik-adik, coba ceritakan pengalaman kalian ketika menjalankan tugas piket kelas. Nah, tuliskan cerita kalian itu dengan tulisan tegak bersambung. Ini adalah contoh cerita Kak Citra waktu sekolah dulu ya adik-adik ya, ketika piket kelas. Setiap hari Rabu, aku mendapatkan tugas piket di kelas. Aku piket bersama Budi, Ria, dan Joko. Kami berbagi tugas untuk membersihkan kelas. Aku dan Ria bertugas menyapu kelas. Budi bertugas membersihkan jendela dan Joko bertugas membersihkan papan tulis. Piket kami cepat selesai karena kami bekerja bersama-sama. Adik-adik, ketika kalian menulis sebuah cerita, jangan lupa memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapital. Ingat, penggunaan huruf kapital ada di awal kalimat ya. Lalu ada di nama hari ya. Di sini misalnya nama harinya apa? Oh, Rabu di sini. Lalu nama orang. Nah, di sini ya Budi, Ria, Joko seperti itu. Itu harus diawali dengan huruf kapital. Lalu gunakan juga tanda titik di akhir kalimat. Itu ya adik-adik ya. Coba sekarang kalian bisa membuat cerita pengalaman kalian melakukan piket kelas bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik, bacalah teks berikut ini. Lalu tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teksnya. Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Di sini ada teks seperti ini. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Dari ini saja seharusnya ada tanda titik nih setelah kata olahraga. Lalu kata apa ya yang di sini penulisannya salah? Ya, ini ada kata Lani seharusnya memakai huruf kapital. Lalu karena di sini disebutkan beberapa nama, seharusnya setelah kata Lani ini ada tanda koma adik-adik ya, ada tanda komanya. Lalu Udin ini juga U-nya harusnya besar, koma, dan Beni, nah ini B-nya juga harusnya besar. Gemar berolahraga, lalu tanda titik seharusnya di sini. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, karena tadi di sini diakhiri tanda titik, maka akan muncul kalimat baru. Nah, awal kalimatnya harus memakai huruf kapital. Jadi huruf P di peraturan ini harusnya memakai huruf kapital dan harusnya di sini diakhiri tanda titik. Suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga, titik. Ini sudah ada titiknya. Berarti mana nih adik-adik yang salah penulisan? Ya ini, suatu lalu dengan kata Beni. Seharusnya kan diawali dengan huruf kapital. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Berarti harus diakhiri tanda apa? Ya, tanda titik karena belum ada tanda titiknya. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Berarti di sini penulisan yang kurang tepat yang mana? Ya, kata Beni dan seharusnya diakhiri dengan tanda titik adik-adik. Di sini adik-adik, perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tadi menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kalau Kak Citra tuliskan ya, tadi kan sudah kita cari tahu nih mana yang salah dan sudah kita betulkan. Nah, di sini kita tuliskan nih seperti ini. Lani, koma, Udin, koma, dan Beni gemar berolahraga, titik ya. Lani, Udin, Beni diawali huruf kapital. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Sudah diakhiri titik dan awal kalimatnya juga sudah memakai huruf kapital.
Suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga. Titik di sini. Nah, suatu hari, suatunya diawali huruf kapital. Nama orang Benny memakai huruf kapital juga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nah, awalnya sudah memakai huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, di sini Benny-nya juga diawali huruf kapital. Coba ya adik-adik ya, tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.